Selamat pagi, Shalom. Selamat berdoa, selamat memuji Tuhan pagi hari ini. Ini adalah waktu yang tepat. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih izinkan kita bangun. Tuhan masih izinkan kita bernafas. Ini adalah kemurahan Tuhan belaka. Mari kita syukuri. Mari kita menghadap Tuhan. Mari kita bernyanyi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayo bangun Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini, ajak suami, ajak istri kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang berlutut kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Mari kita saat teduh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami, Tuhan memujimu, memuliamu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini kemuliaan Tuhan hadir. Kuasa Roh Kudus memulihkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus menguatkan kami dan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kemuliaan-Mu nyata. Ini doa kami, ini pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa, kami menyembah Tuhan. Katakan amin. Mari kita puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang beri hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Bagi pendengar. Dipulihkan. Hidup mereka sejahtera Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan, hidup kami diubah Tuhan. Lewat firman Tuhan, hidup kami dibimbing Tuhan. Tidak sia-sia Tuhan. Kami dipulihkan. Lewat firman Tuhan kami diteguhkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita mau baca adalah Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Mazmur 84 ayat 2 sampai ayat 6. Kita akan baca berganti-gantian. Kami yang baca ayat 2, Bapak Ibu di rumah ayat yang ketiga, dibuka Alkitabnya, biar kita baca berganti-gantian. Kalau sudah ketemu, demikian firman Tuhan. Ayat yang kedua, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat terakhir 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau,
yang berhasrat mengadakan ziarah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam hidupnya. Katakan, amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, rumah yang paling nyaman ditempati adalah, tahu Bapak Ibu apa itu? Rumah yang paling nyaman ditempati. Rumah kepunyaan kita. Tanpa beban. Tanpa utang. Tapi senikmat-nikmatnya itu semuanya ada lebih nikmat. Karena Tuhan yang punya, yakni rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita tidur nyenyak, bukankah itu atas penyertaan Tuhan? Ketika kita berdiam di rumah Tuhan, dengar firman Tuhan, bukankah rohani kita dipulihkan? Dikatakan ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Diam. Hening. Menyembah. Apalagi kata diam. Biar Tuhan yang ngatur, bukan kita. Kata diam, biar Tuhan yang mendahului, bukan kita. Kata diam, biar Tuhan yang merencanakan dan menentukan. Maka ketika kita berbahagia, diam dalam rumahmu, terus menerus. Bergereja bukan soal hari Minggu saja. Tapi bergereja adalah mengajak kita terus menerus melakukan kehendak Tuhan. Sekarang kalau ke gereja, kalau dengar firman Tuhan tidak hanya di gereja saja. Sekarang kalau dengar firman Tuhan sudah banyak sarananya. Tapi apa yang mau kita pahami di sana? Ketika kita berdiam dalam rumah Tuhan, bukankah rumah Tuhan itu tempat perlindungan bagi kita? Mengajar kita bersekutu. Mengajar kita mau menghargai Tuhan. Mengajar kita belajar bersyukur. Kata diam di situ. Kita bersedia menyembah Tuhan. Maka ketika kita berbahagia, orang yang diam dalam rumahnya tidak hanya terus menerus, tapi kita memuji Tuhan. Kita memuji di sini menyembah. Maka ketika kita di rumah Tuhan, alangkah baiknya kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lewat hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yang kedua, rindu kepada kediaman Allah mengajar kita bagaimana kita beroleh kekuatan. Bukankah rohani kita ketika kenyang, kita boleh kuat melawan iblis? Bukankah ketika kita dengar firman Tuhan, rohani kita dipuaskan? Kita bisa menghalau kepentingan dunia sesaat. Tapi belum tentu jasmani kita kenyang, membawa kita kepada kemuliaan. Tapi ketika rohani kita kenyang, dia akan menuntun kita. Ketika firman Tuhan yang ada, asupan, mencukupkan, mengenyangkan rohani kita, akan membawa kita kepada sukacita. Maka di ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang kekuatan kita ada dalam Tuhan. Bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan kekuatan kita semata. Tapi kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Itu jauh lebih baik. Sehebat apapun rancangan kita. Sehebat apapun angan-angan kita. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak akan pernah terjadi. Bukankah dalam firman Tuhan dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu. Lihat itu. Yunus
Ketika lari dari Ninive ke Tarsis, Tuhan suruh dia ke Ninive, lari di ke Tarsis. Berarti apa? Dia melawan kehendak Tuhan. Lalu dia bertobat. Maka ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhaskat mengadakan ziarah, berjumpa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukankah hidup kita ini ketika diciptakan, kita diberi napas, dan tidak hanya itu napas, kita diberi roh, kehidupan, supaya kita itu belajar menyembah, memuliakan Tuhan. Sembah Tuhan, rindu kepada kediamannya. Karena kediamannya adalah tempat kita bersekutu, beribadah dan berdoa memuji Tuhan. Dan belajar bersama. Selamat pagi, selamat berdoa, selamat bersyukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Kau mengajar kami Bapa, pada pagi hari ini kami beroleh kekuatan Tuhan. Kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Yang mengajar kami setia. Pada pagi hari ini Kau mau berdoa Tuhan. Bagi anak-anakku Tuhan. Yang mempersiapkan masa depannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Jiwa roga kami ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan di pagi hari ini. Tak satu pun bisa mengancam hidup kami. Tapi ketika kami takut bergantung kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Kami ini adalah milik-Mu, kepunyaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan amin. Mari kita akhiri, kita bernyanyi. Grace, kita nyanyi. Kau hiasi kehidupanku dengan, ayo sama-sama kita bernyanyi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus. Siapapun yang menonton acara ini Tuhan, dipulihkan rumah tangganya, dipulihkan hidupnya. Kami berdoa yang menonton acara ini Tuhan, biar berikan kekuatan yang baru. Bagi yang sakit dalam pelayanan kami Tuhan, kami serahkan. Jamah hidup mereka Tuhan. Hidup berkelimpahan gereja-Mu, tempat kami melayani, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak Tuhan yang menonton acara ini, anaknya dipulihkan, rezekinya bertambah, sukacitanya bertambah. Walau dalam pergumulan sekalipun, kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus. Biarlah pagi waktu ini, waktu yang baik kami menyembah Tuhan. Waktu yang baik kami bersyukur Bapa. Termulia nama-Mu, dalam nama Yesus. Ajar kami Tuhan, menjalani hidup kami berpengharapan kepada Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan. Ampuni kami. Sempurnakan doa kami seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Shalom.